إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini sama-sama menghadiri majelis Jumat, mendengarkan khutbah Jumat dan juga insyaallah salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang baligh berakal. Dia harus datang ke masjid untuk salat Jumat secara berjamaah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan juga menjaga anggota tubuh kita, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan salat, sebelum seseorang salat maka perlu muqaddimah, perlu pendahuluan, di mana tidak akan diterima salat seseorang kecuali dia bersih dari dua hal. Yang pertama bersih dari najis, dan yang kedua bersih dari hadas. Bersih dari najis, dan yang kedua bersih dari hadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Apa itu hadas? Hadas itu adalah kondisi tubuh kita di mana tidak sah kita salat kecuali dengan mengangkat hadas tersebut, yaitu yang disebabkan karena tidur, disebabkan karena buang angin, ya air, buang angin dan buang air. Begitu pula hal-hal yang lain yang membatalkan wudu. Itu namanya hadas. Dan hadas ada yang kecil, ada yang besar. Adapun hadas besar disebabkan karena berhubungan badan dengan istri atau dengan budak, atau karena mimpi basah. Seorang bermimpi kemudian basah, maka dia wajib mandi karena dia telah berhadas besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhal ikhwan wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub maka mandilah. Jadi junub itu kondisi seorang sedang berhadas besar. Sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar harus dengan mandi, disucikan dengan mandi junub atau mandi wajib. Sedangkan yang berhadas kecil maka disucikan dengan cara berwudu. Ya, dengan cara berwudu. Saudara-saudara sekalian, begitu pula najis. Mengenai najis ini harus kita bersihkan. Kotoran secara syariat dia menghalangi kita untuk salat. Kotoran-kotoran yang ditimbang secara syariat dia itu menghalangi kita untuk salat. Harus bersih badan kita. Yang kedua harus bersih pakaian kita. Dan yang ketiga harus bersih tempat salat kita. Ketiga hal ini harus bersih ketika kita salat,
bersih badan kita dari najis, bersih pakaian kita dari najis, dan juga bersih tempat sholat kita dari najis. Apabila kita sholat dalam keadaan bernajis, maka tidak sah sholat kita. Kita harus bersihkan dengan apa? Dengan air. Kita membersihkan najis dengan air. Kecuali najis yang sifatnya besar, yaitu jilatan anjing atau air liur anjing, maka cara membersihkannya adalah yang pertama, air yang pertama kita campur dengan tanah, diberikan becek, jadikan becek, kemudian kita oleskan kepada yang dijilat oleh anjing, kemudian kita siram dengan 6 air, 6 kali kita siram atau 7 air. Jadi dengan seperti itu cara membersihkan jilatan anjing. Adapun yang lain maka dibersihkan dengan air, ya, dibersihkan dengan air sampai hilang bau, warna atau rasanya, sampai hilang bau, warna atau rasanya. Dan yang namanya najis ayyuhal ikhwan, kita katakan tadi kotoran yang secara syariat itu bisa menghalangi seseorang dari sholat. Apa saja? Kotoran manusia, baik air kecil yaitu air kencing maupun air besar, kotoran manusia itu najis. Dan yang keluar dari salah satu dari 2 jalan tersebut, depan dan belakangnya najis dan harus dibersihkan. Apabila ada kotoran yang menyentuh tubuh kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita, maka itu semua harus dibersihkan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sampai hilang bau, warna atau rasanya. Bau atau warna atau rasanya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jika menyentuh pakaian maka kita cuci, harus kita cuci. Kemudian secara ringkas, yang namanya kotoran najis itu selain kotoran manusia, kotoran hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka hukumnya adalah najis, ya. Jadi kalau kita menyentuh kotoran kucing atau cicak dan yang lainnya yang tidak dimakan, ya, maka itu najis, harus kita bersihkan. Begitu pula darah yang mengucur, ya, karena disembelih. Setelah disembelih mengalir darah, maka darah tersebut najis. Begitu pula bangkai, ya, kita menyentuh bangkai, seperti itu juga hukumnya adalah najis, dan macam-macam yang lain. Yang jelas itu adalah kotoran dan menjadi najis, ya. Adapun seperti dahak, ingus, itu tidak najis. Dahak, ingus itu tidak najis. Meskipun secara kebiasaan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan, tetapi di dalam syariat itu tidak dianggap sebagai najis. Meskipun dia kotor, manusia yastakbir, merasa jijik dengannya, tapi tidak dihukumi sebagai najis. Jadi tidak menjadi masalah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian ketika kita buang air, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ada adab-adab ketika kita buang air yang harus kita perhatikan. Kita ini bukan seperti orang-orang yang kafir, tidak memperhatikan kebersihan tubuh, ya. Contohnya yang pertama, ketika kita ingin buang air maka kita cari tempat yang tersembunyi, seperti di WC atau di ruangan tempat buang air. Atau kalau tidak ada tempat seperti itu, kita menjauh sampai tidak dilihat oleh orang lain, atau berlindung di bawah semak-semak, di belakang semak-semak atau di belakang pohon, sehingga kita tidak terlihat oleh orang lain ketika kita ingin buang air. Kemudian ketika ingin buang air, jangan bawa Al-Quran, jangan bawa yang ada tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lepaskan itu, ya. Contohnya di Saudi seperti ada askar, ya, askar itu tentara yang memiliki nama, misalkan Abdullah atau Abdul Wahab. Mereka bisa dilepas pakai apa namanya, ada name-nya itu, namanya itu bisa dilepas. Ketika masuk ke WC dilepas, kemudian mereka masuk. Seperti itu ya ikhwan, untuk
yang ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik misalkan ada di cincin atau di mana di tubuh, itu kita lepaskan semuanya. Kemudian ketika masuk ke dalam WC, masuklah dengan kaki kiri. Masuk ke WC dengan kaki kiri, jangan sembarangan. Kemudian keluar WC, keluar dengan kaki kanan. Dan kita ucapkan sebelum masuk ke dalam WC, ucapkanlah bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, ini sebagai ucapan awal dan ini sebagai penutup hijab kita dari pandangan atau penutup kita dari pandangan-pandangan jin dan pelindung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika melepaskan pakaian. Allahumma inni a'udzubika. Kemudian ketika kita masuk, sebelum masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya WC itu adalah tempat banyak jin di sana, karena yang jorok-jorok itu bisa menjadi makanan untuk para jin atau syaitan yang tidak beragama Islam. Seandainya kita buang air di sungai atau di suatu tempat, ya, jangan kita singkap pakaian kita sampai dekat dengan tanah. Jangan pas ketika kita berdiri kita angkat kemudian tersingkap aurat kita. Tetapi ketika mau duduk barulah kita turunkan kain kita kemudian kita buang air. Dan syariat Islam ini ayolah ikhwan tidak berbicara hanya di satu tempat, tidak tempat yang lainnya. Bisa diamalkan dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, kalau sekarang banyak sekali WC, di mana-mana ada WC. Tapi kondisinya akan ada saat-saatnya kita tidak menemukan WC, seperti berkemah atau ada kegiatan tidak mendapatkan WC, ada WC tapi jorok sekali, kan seperti itu. Otomatis apa? Kita pergi ke tanah, ke kebun-kebun atau ke semak-semak sehingga kita bisa buang air di sana. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika kita buang air maka jangan menghadap ke kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Ya, jangan kita menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Kecuali kita berada di dalam bangunan. Kalau kita di dalam bangunan seperti WC, kamar mandi, kemudian kita buang air, maka tidak jadi masalah menghadap ke kiblat. Karena Nabi SAW pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar, ya, beliau dilihat dari atas, kelihatan bahwa beliau menghadap ke arah kiblat dan atau membelakangi kiblat, membelakangi Syam atau menghadap kepada Ka'bah, tapi itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Adapun di tanah lapang seperti kita di kebun-kebun atau di padang pasir, kalau bisa kita ke padang pasir atau padang batu, maka kita bagaimana caranya? Maka kita tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah buang air di jalan tempat manusia lewat. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Begitu pula tempat orang mengambil air, tempat orang mengambil air minum, seperti di sumur atau ada di danau kecil, orang di situ mengambil air, memiliki kebutuhan di sana, atau di sumur. Ya, berbeda kalau misalkan kita di sungai. Kalau sungai kan tidak mengapa karena alirannya deras, banyak airnya, jadi tidak berpengaruh. Kalau kita buang air di sana tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan ada kolam kecil, begitu pula sumur, kemudian kita buang air di sana, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Di tengah jalan, tempat jalannya manusia. Begitu pula tahtazil. Tahtazil itu di bawah naungan pohon, di bawah naungan pohon, atau misalkan di pohon yang berbuah. Jangan kita buang air di pohon yang berbuah. Ada pohon mangga, kita buang air di sana. Orang akan merasa jijik dengan buahnya, walaupun hukum buahnya halal, tetapi kan orang akan yastakbir, merasa jijik dengan buah tersebut. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'ah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kemudian ketika buang air jangan berbicara. Jangan berbicara, apalagi menelepon. Sekarang HP dibawa kemana-mana. Pernah kita dengarkan beberapa kali di dalam WC kok ada orang berbicara, ternyata bawa telepon. Jangan, ini bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik berbicara ketika buang air. Kemudian ayol ikhwan bifadlillahi ta'ala, untuk bercebok kita bisa menggunakan air dan menggunakan batu. Sebagai pengganti batu bisa yang serupa dengan batu dari benda-benda yang bukan najis. Bukan pula benda yang dimakan, bukan pula benda yang dihormati. Ya, boleh kita bercebok dengan benda-benda tersebut. Kalau air kita sudah paham, bercebok dengan air. Nah, sekarang bercebok dengan menggunakan batu. Paling sedikit 3 batu. Tidak boleh kita bercebok dengan roti, tidak boleh. Nah, kalau sekarang kan pengganti batu bisa dengan tisu. Ya, banyak tisu, kita bercebok dengan tisu. Yang penting ketika kita bersihkan sudah tidak ada warna lagi di tisu, itu sudah cukup, ya, dianggap bersih. Kalau kita pakai tisu tidak ada lagi bekas warna kotoran di tisu tersebut, berarti sudah bersih. Walaupun perasaan kita belum sebersih pakai air, karena tidak mungkin sama menggunakan batu atau tisu atau sejenisnya kain dengan menggunakan air. Tentu dengan air itu sangat bersih. Ya, tapi di dalam syariat kita alhamdulillah diberikan keringanan. Kita bisa menggunakan batu, kita bisa menggunakan tanah kering, kita bisa menggunakan juga kayu, menggunakan daun, menggunakan kain. Tetapi tidak boleh menggunakan yang bermanfaat seperti makanan, tidak boleh. Seperti juga yang tidak bisa lengket di sana seperti kaca tidak boleh. Kaca tidak boleh digunakan, kenapa? Tidak menempel kotorannya di kaca tersebut. Begitu pula kita tidak boleh menggunakan buah-buahan kecuali kulit yang dibuang. Kulit pisang boleh, kulit jeruk boleh, tapi jeruk dan pisangnya tidak boleh kita gunakan untuk bercebok. Ya, di zaman dahulu ayol ikhwan itu menjadi kebiasaan karena sangat kurang air. Kalau kita dari nenek moyang kita sudah tinggal dekat air, kalaupun tidak dekat dengan sungai maka dekat dengan sumur. Itu sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita dari zaman dahulu. Tapi sebelumnya kalau kita lihat orang Eropa, orang Amerika, orang Rusia, itu bukan menjadi kebiasaan mereka menggunakan air. Ya, yaitu mereka kalau sekarang mereka menggunakan tisu. Apakah sah? Ya, kita katakan sah. Ya, kita katakan sah. Tapi yang lebih utama memang kita menggunakan air, batu atau tisu, kemudian kita menggunakan air untuk penghematan airnya. Ya, tapi kalau kita mencukupkan dengan air itu sudah cukup, alhamdulillah. Kemudian ayolah ikhwan, batu digunakan minimal 3 kali. Kalau 3 batu kalau kita menggunakan batu. Kemudian kita tidak boleh menggunakan kotoran hewan untuk bersuci atau bercebok. Kemudian ayolah ikhwan, kita juga ketika setelah keluar dari WC kita mengucapkan doa ghufranaka, saya mohon ampunanmu ya Allah, ghufranak. Ya, kemudian mendahulukan kaki yang kanan, ya, menggunakan kaki yang kanan ketika keluar dari WC. Ini sebagian adab yang harus kita perhatikan sebelum kita berwudu, sebelum kita sholat. Jaga kebersihan tubuh kita dari najis. Dan yang kedua, kita nanti pelajari insyaallah pada pertemuan depan bagaimana cara menghilangkan hadas, baik dengan mandi maupun berwudu, dan pengganti mandi atau wudu yaitu dengan tayamum. Barakallahu fikum jami'an. Di hari Jumat ini mari kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.